pada dasarnya Syekh Siti Jenar adalah merupakan sosok yang baik. Dia paham. Namun karena penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan, inilah yang membuat Sobat Siromo, semoga panjenengan dimanapun berada senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap beriman bahwa sesungguhnya tidak ada yang pantas disembah dan dipercaya selain Allah, dan ajaran Muhammad adalah ajaran yang hak, yang sebenar-benarnya, yang pantas kita teladani. Maka tidak salah apabila kita senantiasa berkirim sholawat kepadanya dengan ucapan Shollu ala Nabi Muhammad. Saudaraku, berbicara tentang ajaran Rasulullah, kita pasti mengingat jejak langkah yang akhirnya diturunkan kepada para wali 9. Dan di antara wali ada yang tidak diakui atau tidak disukai keberadaannya. Ya, ini salah satunya Syekh Lemah Bang, atau lebih kita kenal dengan Syekh Siti Jenar. Namun sebagian orang masih mengagungkan bahwasanya ajaran Syekh Lemah Abang adalah ajaran kemakrifatan. Ya, benar, tidak salah. Namun pada masa itu, ajaran Syekh Lemah Abang apabila tidak bisa kita menerima atau kurang paham, kurang kuat iman kita akan tergelincir dengan ajaran-ajaran yang sebenarnya tercampur oleh aliran tantra. Berbicara tentang kebatinan Syekh Lemah Abang berarti kita harus berbicara sebuah aliran yang berkembang sebelumnya, yaitu aliran Tantrayana yang dianut dengan pesat di zaman kerajaan Singosari di era 1222 sampai 1292 Masehi, masa kejayaan Ken Arok, salah seorang dari Raja Singosari yang berjasa dalam penyebaran Tantrayana. Namun dalam hal ini Tantrayana akhirnya dicangkok oleh Syekh Lemah Abang. Dengan demikian ajaran memperoleh pengaruh-pengaruh subur sekali di kalangan pribumi Indonesia, terutama di tempat kerajaan Singosari. Ciri khas dari ajaran Tantra ialah menganggap suci dan keramat 5M. Apa itu? Mudra, Matja, Hasa, Manisa, Madya. Di dalam istilah bahasa Jawa, M itu dikenal dengan main, madon, minum, mensuri, juga diantarkan jika diartikan pemborosan dimaksud memuaskan hawa nafsu semata-mata. Aliran ini beranggapan bahwa tidak terdapat yang kotor pada yang orang sudah suci, yang menginginkan dirinya suci. Jadi mengapa Molimo itu diperbolehkan pada ajarannya Syekh Lemah Abang? Sebenarnya itu adalah ajaran pelepasan
nafsu. Jika kamu ingin berjudi, berjudilah, agar kamu dalam perjalanan tidak diiringi dengan keinginan-keinginan. Dalam saat kamu lelaku, tidak dihantui dengan keinginan yang tidak tersampaikan. Jika kamu ingin mencuri, mencurilah. Jika kamu ingin melacur, melacurlah. Jika kamu ingin mabuk, mabuklah. Karena ini pelepasan. Nah, hal inilah yang tidak dikehendaki oleh para wali terdahulu. Nah, disebut pula ajaran ibaiyah adalah ciri-ciri khas dari ajaran tersebut, ibadah dan syariat ala Syekh Siti Jenar Lemah Abang. Itu adalah hasil peleburan dari Tantrayana Bhirawa, Buddha dan Hindu, karena sifat dan ciri khas kedua ajaran tersebut tidak ada bedanya. Masing-masing memandang keramat sesuatu yang dipandang keji. Syekh Siti Jenar telah menebarkan semacam zikir yang dapat dinukil sebagai berikut. Nah, ini ajarannya. Zikir Ojrat Ripangi berbunyi, Tenggalero guyeng junun sedoyo buka pribad jalwostri atutup muka ing jari putih rong nyari sinerat ing rajah muka pambukane rong roh ilopi samya ru pagurunipun wong godhek-godhek gibrik antuk-antuk kepranak nyangka napas winotan ing dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, weneh Allah kang hu hi illallah illallah la ha hi hu. Sareng pangarimo junun ting karingkel anggulinting saujur-ujure niba wor winor jalulan istri tan ana walang alisik sasat deniro kantu deninyo kalenger tan eling wus dangu antaraniro kang samya pono birahi tangi saking pajunungan hangguyer kepalanyo nibo ting gedebuk lapake anenggak napas anggelasah asunsun timbun matindih-tindih lir bebadan ing pisang wor winor lan jalu miwah estri tan ana ukumipun wus tatane wong dul birahi singo menang soalnya susilahipun santri kang kasur ilmutno asirah jiwa rogo miang bojoreki katur semanggeng karso yen mono arpe ki santri mengarah estri sengneo tan ana wewaler sengkira kenging wewolowor yun wus mangkono tiba teneki angger luhur kawruhnya kang kasor sumungku angguru ngakaken puputan tan rumangsa malang sukarsaneki badan tan sewolo. Nah, kalimat di atas itu adalah dikiripangi. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, hiruk pikuk berputar mabuk, semua buka pakaian bertelanjangan, laki wanita tertutup muka dengan kain selebar 2 jari, bersuratkan raja muka, pembuka roh idlobi. Semakin meninggi hiruk pikuknya, wang-weng kepala bergeleng ke kiri serta ke kanan, ke bawah atas gemetar napas, bersengalan berdengusan, nafas bercampur suara zikir, 1000 kalimat
serempak keluar, berdengus nafas, memperbanyak derunya zikir la ilaha illallah, weneh Allah kang hu hi he, la ilahu hi hu Allah. Jika telah sampai klimaks, matnunnya rebah bergelimpangan, sejatuh-jatuhnya bercampur baur, lelaki wanita bertumpuan bantal membantal, terlena tiada sadarkan diri, sunyi tenang tiada berisik. Sesaat mereka terlena, pingsan tiada sadarkan diri, lamalah sudah berlalu masa yang berjalan hingga tenggelam fana dalam fana birahi sadar dari kemabukannya. Berputar kepalanya, berpusing kepalanya, jatuh berpelantingan, layaknya menanjak nafas bergelimpangan, timbun menimbun bagaikan onggoan batang pisang. Layaknya menanjak nafas bergelimpangan, timbun menimbun bagaikan onggoan batang pisang, campur baur, susun timbun laki dan wanita, tiada hukum haramnya. Demikianlah watak berlaku Bhairawa atau birahi. Siapa menang dalam berbantahan ilmu adalah santri yang kalah berbantah, berserah jiwa raga beserta istrinya kepada santri yang lainnya yang unggul dalam berbantah. Harus dipersembahkan sebulatnya terserah kehendak dan sesuka kepada sang pemenang dalam berbantah. Nah, jika hal itu tidak dihentikan oleh para waliullah terdahulu, diantaranya Kanjeng Sunan Bonang, Kanjeng Sunan Muria, Kanjeng Sunan Gunung Jati, Kanjeng Sunan Ampel, Kanjeng Sunan Kudus, Kanjeng Sunan Giri, Kanjeng Sunan Kalijogo. Lantas bagaimana? Ya, kalau orang yang sudah tebal imannya, maka itu akan menjadi semacam pelepasan nafsu yang jelek, nafsu birahi, nafsu amarah, nafsu luamah. Namun bagi mereka yang imannya tipis, apalagi pada masa itu pengaruh Hindu serta Buddha sangat kuat sekali, maka dengan kegigihan hati Kanjeng Sunan Kalijogo melarang keras orang-orang Trah Jawa untuk mengikuti jejak beliau Syekh Lemah Abang atau disebut Syekh Siti Jenar. Pada dasarnya Syekh Siti Jenar adalah merupakan sosok yang baik. Dia paham, namun karena penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan, inilah yang membuat Syekh Siti Jenar menjadi terpinggirkan. Saudaraku, meskipun demikian, masih banyak orang pula yang mengakui bahwasanya Syekh Siti Jenar itu salah satu wali yang ahli makrifat. Ya, sebagian ulama juga mengakui kemakrifatan beliau, namun hanya sebatas orang-orang yang tebal imannya, yang bisa mengendalikan nafsunya. Namun bagi mereka yang tipis iman akan tergelincir. Karena apa? Antara haram dan halal ini beda tipis. Tidak bisa kita membedakan
Ini halal, ini haram. Ini salah, ini benar. Karena salah dan benar itu hak dari Allah. Manusia hanya berhak menilai sewajarnya saja. Maka kita bersyukur kita mempunyai wali yang menjaga keimanan kita. Saudaraku, para penghayat, pencinta penghayat, jadi ikutilah ajaran, jika yang panjenengan ikuti adalah ajaran Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang, monggo ikuti, tapi kemakrifatannya. Jangan sampai Anda tersasar dalam perjalanan yang mana Syekh Siti Jenar telah membuat dua jalan yang harus kita pilih. Jika kita benar dalam memilih, maka kita akan menjadi orang yang benar pula. Namun apabila kita salah dalam memilih, kita